Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa untuk saudara. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, hari kemenangan buat saudara yang ada di dalam pergumulan. Juga hari mujizat buat saudara yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan putus asa, tetap berharap, tetap percaya karena Tuhan sanggup untuk menolong saudara semuanya. Biarlah hari ini kemuliaan Tuhan boleh saudara alami, dan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Puji Tuhan. Saudara, kalau sebelumnya saya membahas tentang Bapa kami yang di surga, yaitu kita punya Bapa, atau ini merujuk kepada Allah ya, karena Bapa itu dalam bahasa aslinya dipakai kata pater atau Bapa leluhur yang awalnya ada, dan Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah Allah ya saudara. Jadi Allah itu suatu pribadi yang tidak diciptakan. Dia adalah yang awal dari semuanya yang ada, dan dia adalah disebut, Yesus mengajarkan supaya kita menyebut Allah kita dengan sebutan Bapa. Kalau kita telah belajar bahwa Bapa kita di surga, artinya kita punya Bapa yang kekal. Nah, saat ini kita diajar dalam kalimat yang kedua, dikatakan dikuduskanlah namamu. Jadi saudara, Allah kita itu kudus. Jadi saudara jangan berpikir seperti ini. Dikuduskanlah namamu berarti bahwa sebelumnya nama Allah belum kudus atau tidak kudus sehingga perlu dikuduskan. Bukan seperti itu saudara. Jadi saudara perlu ketahui bahwa kata dikuduskanlah ini adalah bahwa sejak semula bahwa Allah kita adalah kudus. Jadi dia adalah pribadi yang kudus, yang suci, dan kita yang berdosa ini kita harus menganggap atau melihat bahwa dia adalah pribadi yang kudus. Itu sebabnya kita harus mengakui kekudusan Tuhan, bukan karena dia pribadi yang sebelumnya nggak kudus kemudian kita kuduskan, bukan itu saudara. Tetapi kitalah yang harus mengakui bahwa dia adalah pribadi yang kudus karena sejak semula dia adalah Tuhan yang kudus. Nah, puji Tuhan. Sampai di sini sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Amin, saudara ya. Nah, kemudian kita perlu sadari bahwa untuk bisa menikmati atau bersekutu dengan pribadi yang kudus, yaitu Bapa kita, Allah kita yang kudus, maka kita juga harus ada di dalam kekudusan. Ya, saudara, karena apa? Dosa tidak bisa bercampur dengan kekudusan. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kalau saudara mau bisa bersekutu dengan Allah yang kudus, kita juga harus dikuduskan. Dengan apa kita dikuduskan? Kita sama-sama percaya bahwa darah Yesus yang menguduskan kita, darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita. Puji Tuhan saudara, Yesus telah berkorban untuk kita. Yesus mati untuk kita. Darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Sehingga dengan pengorbanan Yesus, kita semua yang berdosa, kita dikuduskan. Dengan pengorbanan Yesus itu, dengan darah yang tercurah, maka saudara ingat ketika Yesus telah mati, tirai bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Ini menandakan bahwa kita bisa bersekutu dengan Bapa yang kudus. Oleh sebab itu saudara, mari kita menghormati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita menghormati darah Yesus yang telah tercurah untuk kita. Kita bersekutu dengan Bapa itu bukan karena kemampuan kita. Kita bisa bersekutu dengan Bapa karena ada Yesus yang telah mati untuk saudara dan saya. Dengan persekutuan dengan Bapa yang kudus, maka kita bisa menikmati berkat-berkat surgawi. Berkat Bapa yang ada di surga, kita bisa nikmati di dalam dunia ini.
Kita bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Kita bisa menikmati sukacita. Kita bisa menikmati tuntunan Tuhan. Kita bisa menikmati kasih Tuhan. Dan itulah yang menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Sekali lagi, yang perlu kita ketahui adalah kita bisa bersekutu dengan Bapa yang kudus karena pengorbanan darah Yesus. Mari saudara kita bersyukur untuk darah Yesus yang telah menyucikan kita, yang telah menghapus dosa-dosa kita, sehingga dengan pengorbanan itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan miliki, yang Bapa miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat surgawi Tuhan ingin untuk kita nikmati. Oleh sebab itu tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Tetap hidup di dalam kekudusanmu. Tetap jaga kekudusanmu. Karena dengan kekudusan itu engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengan kekudusan itu engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Baik berkat rohani, berkat jasmani, berkat finansial. Ada mujizat, ada kemuliaan yang engkau lihat di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, kita punya Bapa yang kudus, kita juga dikuduskan sehingga kita bisa bersekutu dengan Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib sehingga kami bisa menikmati persekutuan dengan Bapa yang kudus, dengan Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan persekutuan ini kami boleh menikmati berkat-berkat rohani, berkat jasmani, maupun berkat-berkat yang lainnya yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesus sudah berkorban untuk kami. Darah-Mu tercurah untuk kami sehingga kami dikuduskan oleh kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati mereka semuanya sepanjang hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya ini diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.